So much motherfucking design on right now. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap. Wearing that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Rahma dari UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Prodi PBA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Social Learning Theory atau teori belajar sosial Albert Bandura. Teori kognitif sosial merupakan penamaan baru dari teori belajar sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura. Albert Bandura lahir di Mundare, Kanada pada tanggal 4 Desember tahun 1925. Bandura mengambil gelar diplomanya dari Universitas British Columbia dan gelar kesarjanaan psikologinya dari Universitas Iowa. Di Iowa, dia belajar bersama Robert Searle, salah satu perintis teori belajar sosial. Pada 1953, Bandura bergabung dengan Fakultas Psikologi Universitas Stanford dan berkarya di sana sampai dia pensiun. Di bidang psikologi, Bandura sudah membangun reputasi yang demikian tinggi, sehingga pada tahun 1974, dia dipercaya menjabat Presiden Asosiasi Psikologi Amerika. Murid-muridnya sendiri menjuluki dia generalis modern, seorang pria dengan pengetahuan sangat luas di banyak bidang ilmu. Albert Bandura merupakan seorang pakar dalam bidang psikologi yang dikenal melalui teori fenomenanya tentang sosial model. Menurutnya, perilaku manusia terbentuk dari sebuah proses peniruan yang disebut dengan teknik modeling dari lingkungan sekitarnya. Seperti dalam video ini, anak-anak mengikuti permainan yang diberikan seorang guru atau model dengan cara mengamati model dan lingkungan sekitarnya. Setelah mengamati, mereka lalu mengingat bagaimana cara bermainnya. Dengan mengamati orang lain, manusia memperoleh pengetahuan, aturan-aturan, keterampilan-keterampilan, strategi-strategi, keyakinan-keyakinan, dan sikap-sikap. Individu-individu juga melihat model-model atau contoh-contoh untuk mempelajari kegunaan dan kesesuaian perilaku-perilaku akibat dari perilaku yang dimodelkan. Kemudian, mereka bertindak sesuai dengan keyakinan tentang kemampuan mereka dan hasil yang diharapkan dari tindakan mereka. Eksperimen Albert Bandura yang sangat terkenal adalah eksperimen Bobodol Studies. The segment you're about to see is taken from an early experiment on learning of aggressive styles of behavior through modeling. Seorang anak ditempatkan di sebuah ruangan dan diperlihatkan tayangan perilaku agresif seorang dewasa yang memukul dan menendang bobodol. Dan ketika anak itu ditinggal sendirian dengan bobodol, anak itu menunjukkan perilaku agresif yang sama ditunjukkan oleh orang dewasa tadi. Albert Bandura menjelaskan teori belajar sosial didasarkan pada 3 konsep, yaitu determinis resiprokal, tanpa reinforcement, kognisi, dan regulasi diri. Maksud determinis resiprokal adalah konsep keterkaitan secara bolak-balik antara lingkungan dan perilaku. Menurut Bandura, perilaku seseorang bisa dibentuk oleh lingkungan. Senada dengan hal itu, lingkungan juga bisa dibentuk oleh perilaku manusia di sekitarnya. Tanpa reinforcement, Bandura menekankan bahwa penguatan bukan satu-satunya pembentuk tingkah laku seseorang. Seseorang bisa belajar hanya dari melihat dan meniru hal yang dilihat. Kognisi dan regulasi diri. Menurut Bandura, manusia bisa menjadi pengamat atas perilakunya sendiri, membentuk penguatan dan hukuman atas kesalahan sendiri. Tidak hanya itu, beliau juga menganggap bahwa manusia bisa mengatur lingkungan, membentuk dukungan kognitif, dan bertanggung jawab atas perilakunya sendiri. Bandura mengemukakan 4 proses belajar meniru atau modeling dalam pengamatan, yaitu memperhatikan, mengingat, memproduksi gerak motorik, ulangan penguatan, dan motivasi. 1. Memperhatikan. Sebelum melakukan peniruan, seseorang terlebih dahulu menaruh perhatian terhadap model yang akan ditiru. 2. Mengingat.
Setelah memperhatikan suatu model, seseorang akan melakukan proses mengingat dan menyimpan memori mengenai model yang dia lihat. 3. Memproduksi gerak motorik. Agar bisa memproduksi tingkah laku yang tepat, seseorang harus bisa memperlihatkan kemampuan-kemampuan motoriknya. 4. Ulangan penguatan dan motivasi. Setelah seseorang melakukan pengamatan suatu model, maka ia akan mengingatnya. Diperlihatkannya atau tidak suatu pengamatan tersebut bergantung pada kemauan atau motivasi yang ada. Jika motivasinya kuat, maka ia akan memperlihatkannya. Jika tidak, maka sebaliknya. Baiklah, terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.